Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika pada hari ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang persamaan kuadrat. Sekarang untuk hari ini kita mulai dengan fungsi kuadrat. Perhatikan slide berikutnya. Nah, apa pengertian persamaan kuadrat? Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinium yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2. Nah, kemudian secara umum fungsi kuadrat itu memiliki bentuk rumus f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Ya, perhatikan anak-anak semua. Sedangkan fx itu sama dengan y yang merupakan variabel terikat. X adalah bebas, sedangkan a dan b merupakan koefisien, sedangkan c adalah suatu konstanta. Nah, ini sama dengan pelajaran kita dulu tentang persamaan kuadrat. Ya, kemudian perhatikan lagi slide berikutnya. Jenis-jenis fungsi kuadrat itu ada 3. Yang pertama adalah jika pada y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, nilai b dan c adalah 0, maka fungsi kuadrat menjadi y sama dengan ax kuadrat. Yang mana membuat grafik pada fungsi ini sistem pada x sama dengan 0 dan memiliki titik nilai puncak adalah 0,0. Sedangkan yang kedua, jika pada y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, nilai b bernilai 0, maka fungsi kuadrat akan berbentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah c. Yang mana grafiknya adalah x sama dengan 0, maka memiliki titik puncak adalah 0, c. Berikutnya, yang ketiga, jika titik puncak pada titik fx, maka fungsi kuadrat menjadi y sama dengan dalam kurung a x min h pangkat 2 ditambah k. Dengan demikian, maka hubungan a, b, dan c h adalah sebagai berikut. Nah, kemudian sumbu simetrinya adalah x sama dengan min a per 2a. Maka untuk menentukan titik kurva, misalnya y sama dengan 0, maka ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menentukan d, seperti kita kemarin pernah belajar waktu di fungsi kuadrat, pada persamaan kuadrat itu adalah d sama dengan b pangkat 2 kurang 4 ac. Nah, jika d itu determinannya lebih dari 0, maka fungsi kuadrat memiliki 2 akar yang berbeda dan memotong di 2 titik. Jika d-nya itu sama dengan 0, maka fungsi kuadrat memiliki 2 akar yang sama, sehingga kurva akan menyinggung sumbu x di 1 titik. Dan yang ketiga, jika d-nya atau determinannya kurang dari 0, maka kurva tidak menyentuh sumbu x sama sekali. Ingat, itu ada 3 ketentuan untuk menentukan grafiknya. Nah, perhatikan di situ grafik fungsi kuadrat. Nah, dari gambar yang Ibu taruh di situ, ciri khusus dijelaskan di atas berikut. Di bawah ini merupakan bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat secara umum beserta titik penjelasannya. Nah, itu yang pertama, gambar pertama itu d lebih dari 0, di mana a lebih dari 0. Maka memotong sumbu x di 2 titik. Perhatikan itu, gambar yang pertama. Kemudian gambar sebelahnya itu d sama dengan 0, a lebih dari 0, maka menyinggung sumbu x di 1 titik.
terbuka. Perhatikan di situ gambarnya. Kemudian gambar berikutnya itu jika D kurang dari 0 tidak mengenai sumbu X. Nah, perhatikan itu yang berwarna merah itu dia tidak mengenai sumbu X, hanya mengenai sumbu Y. Nah, kemudian jika D itu lebih dari 0 sedangkan A itu kurang dari 0, maka akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, itu sumbu X yang terpotong, sumbunya juga terpotong. Kemudian gambar berikutnya, jika D sama dengan 0, A-nya itu adalah kurang dari 0, maka akan menyambung sumbu X di 1 titik terbuka dan ke bawah. Kemudian pada gambar berikutnya, itu jika D-nya lebih dari 0, sedangkan A kurang dari 0, maka tidak mengenai sumbu X terbuka ke bawah ya. Berikutnya, nah perhatikan di situ ada contoh untuk menentukan fungsi kuadrat. Tentukanlah nilai maksimum dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min X min 6. Nah perhatikan di situ menjadi titik puncak adalah sama dengan min D per 4A atau min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah sekarang kamu perhatikan A-nya berapa itu. A-nya adalah 1, B-nya adalah min 1, C-nya adalah min 6. Maka kita masukkan dengan rumus tertentu sama dengan min B pangkat 2 min 4AC per 4A sama dengan min, di atasnya min 1, min 4 tetap, A-nya ganti dengan 1, kemudian C-nya ganti min 6 per 4 kali 1. Maka jawabannya adalah sama dengan min 23 per 4. Nah, maka jadi titik puncak untuk fungsi kuadrat di atas adalah sama dengan min 23 per 4. Nah, itu adalah contoh soal. Sekarang kalian bisa menyimak video dari ibu ini. Mudah-mudahan kalian bermanfaat. Ya, demikianlah penjelasan dari ibu. Untuk lain kali ibu akan memberikan bentuk contoh soal yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.